Sekarang kita mempunyai banyak pemain-pemain dari luar, kita bisa lihat hasilnya. Permainan kita lebih bagus. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam, channel yang ngobrolin bola dari sisi supporter Tarkam. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Ya, fans timnas Indonesia kali ini sedang rame membicarakan pemain dari Belanda. Siapa lagi kalau bukan Jay Itzes, pemain warga Belanda yang mempunyai darah keturunan orang Indonesia, ingin atau rencananya ingin dialih warga negara menjadi warga negara Indonesia ber-KTP Indonesia. Harapannya adalah bisa bermain di timnas Indonesia, terutama untuk ajang Piala Asia yang akan diadakan Januari tahun depan. Publik bola menyambut positif kedatangan Jay Itzes yang diharapkan bisa menambah kuat atau kokohnya pertahanan timnas Indonesia, karena kita tahu Jay Itzes ini bermain di lini belakang atau adalah pemain belakang. Nah, kita sudah ada Elkan Bagot, masih ketambahan Jay Itzes. Diharapkan pertahanan Indonesia semakin sulit dibobol oleh lawan. Ya, pengalaman timnas Indonesia dulu-dulu, kalau bertemu dengan tim-tim luar itu pertahanannya sangat rapuh, terutama tahun 2000-an sampai 2010. Saya nonton pertahanan kita memang sangat rapuh, jadi ini ingin diperbaiki oleh PSSI agar timnas tidak mudah kebobolan. Jay Itzes ini masih berumur 23 tahun, jadi masih muda, karirnya masih panjang dan bermain di Liga Italia sekarang. Di Serie B Venezia, kita tahu Venezia adalah klub yang sudah bagus di Italia walaupun sekarang sedang terjun di Serie B, dan sebenarnya semua tahu Liga Italia kualitasnya seperti apa. Masih di atas kita tentunya, walaupun banyak yang menganggap Liga Italia itu sekarang lagi drop, tapi ngedropnya Liga Italia kan tetap lebih bagus dari liga kita, jujur aja. Jay Itzes juga punya pengalaman bermain di Liga Belanda, yaitu Go Ahead Eagles, terutama di Venezia. Kita kembali ke Venezia. Nah, pemain ini adalah pemain yang sangat penting di klubnya. Ini akan sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Namun ada beberapa poin yang ingin saya obrolin di sini. Yang pertama adalah kekhawatiran saya. Ya, banyaknya pemain naturalisasi atau alih kewarganegaraan atau apapun itu masuk ke timnas. Yang pertama adalah masalah komunikasi. Walaupun sepak bola ada yang istilahnya bahasa universal ya. Jadi dua pemain yang nggak bisa komunikasi, maksudnya nggak tahu sama satu sama lain bahasanya, hanya menunjuk gitu aja, menunjuk pemain lawan misalnya. Mereka sudah tahu, oh ini maksudnya ini, disuruh ini ya. Istilahnya bahasa universal. Memang sepak bola ada seperti itu, tapi juga ada bahasa yang memang harus diomongin langsung dengan kalimat-kalimat yang jelas. Kekhawatiran saya ya akan bisa menghambat komunikasi antar pemain. Apalagi kalau sampai salah menerjemahkan atau salah memahami, kan bahaya. Ini yang satu masalah bahasa. Yang kedua masalah budaya. Pemain yang sudah terbiasa main di luar negeri, berlatih di klub luar negeri, mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan pemain-pemain yang berlatih di Indonesia tentunya, atau di Liga Indonesia, mempunyai kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan di klub aja udah berbeda,
negaranya, benuanya Eropa dan Asia udah berbeda. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini atau budaya-budaya ini bisa saja menghambat komunikasi antar pemain yang ada di Indonesia. Oke lah, kalau komunikasi mungkin dengan bahasa atau dengan penerjemah masih bisa. Tapi kalau budaya, kebiasaan, yang pemain Indonesia kebiasaan bercandanya seperti ini, ngobrolnya seperti ini, kalau latihan seperti ini, yang berasal dari Itali, dari Belanda, bercandanya seperti ini, ngobrolnya seperti ini. Nah, saya takutnya kalau terjadi kesalahan pemahaman atau miskomunikasi dan menjadikan sesuatu yang tidak mengenakan di tim, ini kan bisa mempengaruhi performa tim. Yang selanjutnya adalah bukan kekhawatiran, ini yang lebih positif. Harapan saya Jaya Itses bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman, sharing cerita ketika mereka berlatih di Belanda seperti apa, ketika mereka bermain di Italia seperti apa. Jadi ada tukar pengalaman. Pemain-pemain kita juga bisa belajar lebih dari Jaya Itses, dari Elkan Bagot, dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya. Nah, pengalaman-pengalaman ini atau hasil dari sharing pemain-pemain di timnas itu harapan saya bisa menambah kekuatan, bisa menambah pengetahuan bagi atlet timnas, sehingga kedepannya timnas bisa lebih kuat dan bisa lebih baik. Ya, pengalaman-pengalaman yang dulu tahun 90-an, tahun 2000, timnas diisi hanya dari pemain-pemain lokal. Paul Mentok main di Hong Kong, Paul Mentok main di Malaysia. Namun sebagian besar dari liga lokal. Mereka seperti katak dalam tempurung. Mereka tidak mempunyai kawan sharing. Mereka tidak mempunyai kawan untuk belajar, walaupun ada pelatih. Tapi kan yang namanya pemain, belajar nggak melulu dari pelatih. Bisa jadi belajar, tukar pengalaman dari pemain lain. Nah, tahun 90-an, tahun 2000 kita kekurangan itu. Sekarang kita mempunyai banyak pemain-pemain dari luar, kita bisa lihat hasilnya. Permainan kita lebih bagus. Dan selanjutnya kita serahkan pada STY. Kita tahu STY adalah pelatih yang punya pengalaman tinggi, kelas internasional, jadi pasti bisa memanfaatkan pemain-pemain timnas. Strateginya harus seperti apa, yang dipasang siapa saja, mau gaya seperti apa aja, kita serahkan pada STY dan harapan kita timnas bisa lebih baik. Kita dukung terus kerja PSSI agar bisa mendapatkan atau menemukan talenta-talenta pemain keturunan Indonesia yang berbakat yang ada di luar negeri. Karena PSSI sekarang mempunyai talent scouting yang disebar ke berbagai negara untuk mencari orang-orang atau atlet-atlet keturunan Indonesia yang kemungkinan bisa dialih warga negara menjadi ber-KTP Indonesia dan harapannya bisa masuk timnas. Namun tentunya dengan skill yang tinggi, jangan cuma asal punya pengalaman di klub lain, di klub elit terus direkrut jadi masuk timnas, itu jangan. Yang penting lihat skillnya, dan itu semua kita serahkan pada pelatih. Pelatih pasti tahu ini yang bagus, ini yang kurang bagus, pemain ini harus direkrut atau tidak direkrut. Kita serahkan semuanya pada pelatih. Kita sebagai supporter timnas hanya bisa mendukung dan mendoakan semoga timnas bisa berjaya. Amin.